Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Sinau Maneh yang ke-7. Kita sudah sampai edisi ke-7. Dan terima kasih untuk teman-teman yang mungkin mulai edisi pertama setia menyimak, mengikuti kegiatan ini. Ya, kali ini mungkin saya akan menjadi moderator, dan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di kegiatan Sinau Maneh YAI Provinsi Jawa Timur, bahwa kegiatan ini memang kami mencoba untuk mengajak diri sendiri maupun teman-teman untuk mempelajari ulang gitu. Sinau Maneh dalam bahasa Jawa kan punya arti belajar lagi. Jadi mempelajari ulang apa yang mungkin dulu pernah kita pelajari, entah ketika sekolah ataupun ketika awal-awal menjadi arsitek. Oke, kita mungkin akan segera masuk. Jadi edisi ke-7 ini kita mulai dengan topik tentang style atau gaya, yang di sini akan dipantik diskusinya oleh teman kita, Mas Muhammad Kotob. Halo, Kotob. Halo. Oke, masuk suaranya, sip. Sebagai pengantar singkat, mungkin saya mau memperkenalkan Mas Muhammad Kotob Wibowo namanya. Mas Kotob ini seorang arsitek praktisi yang berbasis di Surabaya. Meskipun ada yang istimewa memang, saya seringkali bergurau sama dia, bahwa dia ini kayak Remkulhas. Kalau teman-teman tahu Remkulhas, itu sempat menjadi seorang jurnalis, dan Mas Kotob juga sama, sempat menjadi seorang jurnalis. Atau saya nggak tahu apakah sampai sekarang juga masih menjadi jurnalis gitu ya. Kalau sampai sekarang berarti lebih dari Remkulhas gitu, karena ya jurnalis ya arsitek gitu. Beliau punya banyak pengalaman sebenarnya. Selain tadi menjadi jurnalis, yang itu mungkin nanti akan jadi angle yang menarik untuk membahas topik ini, tapi juga dari pengalaman prakteknya dari studio Kiwari. Nah, dari nama studionya aja cocok kan untuk bicara tentang style. Jadi kita bisa mendengar nanti pandangan dari seseorang yang bisa jadi sudah statement bahwa dirinya itu kontemporer gitu. Nanti kita coba simak. Jadi kita akan mendengarkan kurang lebih maksimal mungkin 30 menit. Sisanya kita coba diskusi ya sama teman-teman sekalian. Jadi nggak usah sungkan. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin masih sungkan dan sebagainya, kita bebas mau diskusi secara cair di sini. Nanti saya akan memfasilitasi untuk pertanyaan atau berpendapat dan sebagainya lah. Oke, silakan Mas Alap kalau mau dimulai. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kepercayaannya untuk membawakan tema kali ini. Pembukaan Devri tadi cukup provokatif buat saya ya. Jadi saya disamakan dengan pihak-pihak yang secara tidak bertanggung jawab, disamakan dengan pihak-pihak yang ini juga menjadi sebuah kehormatan. Biasanya Devri itu dia spesialis moderator yang kalau saya ini kadang sampai teman-teman bilang saya arsitek MC, jadi saya saking seringnya diminta jadi moderator. Kadang juga Devri, tapi Devri ini spesialis yang pemateri yang berat-berat. Jadi kalau dia kali ini memoderatori saya, jadi saya cukup terhormat untuk ini ya, membawakan materi yang dimoderatori oleh Devri ya. Jadi saya dianggap. Makasih Mas Devri ya. Jadi sesuai tagline Sinau Maneh, yaitu style, gaya itu beda karo gaya-gayaan ya. Tema yang cukup bukan sulit sebenarnya, cuman tema ini tidak pernah tuntas dirumuskan. Jadi belum pernah ada kata baku mengenai sebuah style, atau langgam atau bagaimana. Jadi makanya kalau saya boleh bilang ini bukan sinau maneh tapi sinau bareng atau sinau maneh bareng-bareng ya. Gitu ya Mas Devi ya. Jadi saya ingin mengkontekskan pembicaraan kita kali ini adalah sinau maneh tapi bareng-bareng. Jadi Anda tidak belajar dari saya, tapi saya mungkin belajar dari Anda dan kita saling memberi input mengenai sesuatu yang kita bicarakan malam ini. Jadi tentang style. Gaya itu beda karo gaya-gayaan. Jadi ini style dan gaya itu sebenarnya kalau sempat saya browse itu gaya itu ya style. Ya. Sementara style itu kalau dalam arsitektur kadang diterjemahkan dalam bahasa langgam. Yang langgam ternyata oleh Google dimasukkan dalam kategorisasi bahasa Jawa. Langgam itu gaya, gaya itu style. Jadi sebenarnya ini ruwet. Ya ini otomatis kalau style dan gaya, saya coba melakukan perumusan mengenai dua ini ya, style atau gaya atau langgam ini. Kalau secara periodisasi ya, periodik. Bagaimana saya mencoba untuk memaksa membedakan mana style
apa yang disebut style dan apa yang disebut langgam gitu ya. Nah, jadi ini saya mencoba membedakannya secara periodik. Terus terang ini akhirnya harus mengulik kepada sejarah arsitektur. Penyederhanaannya mungkin style itu lebih ke fashion ya, langgam itu budaya ya. Langgam dalam arsitektur ada yang bilang hanya benarnya hanya terbagi dari menjadi 4 kategori. Ini saya mengacu pada makalah 4 klasifikasi sejarah arsitektur modern, arsitektur dunia. Ya. Sebenarnya hanya ada 4. Ya, kalau di generalisasi, klasik, neoklasik, modern, dan postmodern. Baru setelah itu di dalamnya ada banyak percabangan. Baru itulah yang mungkin bisa disebut sebagai style. Jadi klasik itu dulu Romawi, Yunani, ya, atau istilah-istilah itu ya. Romance, neoklasik, Greco, neo, Renaissance, modern itu historicism, international style, dan lain-lain, postmodern yang mungkin kita alami sekarang ini, yang kita pelajari dan kita alami sekarang ini, atau kita praktekkan bahkan dalam periode waktu sekarang ini. Ini yang sering bikin style ini jadi, style atau langgam ini jadi perdebatan. Jadi makanya saya mengklasifikasikan ini. Jadi kalau style atau langgam itu dipakai dalam bahasa arsitektur itu bagaimana, atau arsitek ya, dipakai dalam bahasa arsitek, lalu dipakai oleh akademisi, lalu dipakai oleh developer, lalu bagaimana dia diperlakukan oleh media. Itu yang ingin saya bedakan juga. Pertama, kalau arsitek itu fungsinya lebih pada desain brief ya. Jadi seperti yang pernah dibahas oleh Mas Devri dulu di materi Sinau Maneh pertama dulu ya, tentang desain problem ya, desain problem. Desain brief itu di dalamnya adalah mengandung style atau langgam. Jadi kalau saya mengartikan desain atau langgam itu sebagai salah satu tools untuk menentukan desain brief seorang arsitek. Ya, fungsinya itu. Kalau akademisi mungkin lebih ke ya keperluan untuk studi. Jadi bagaimana dia mencermati sebuah gaya itu bagaimana, apa dari konsistensinya atau dari akar-akarnya bagaimana. Ya. Lalu untuk developer mungkin lebih banyak ke marketing ya. Entah terlepas itu gimmick atau memang dia secara konsisten menerapkan style-style itu, ya, langgam-langgam itu mari monggo kita bahas bersama. Lalu dari media adalah lebih banyak ke labeling. Nanti ini resiko besar juga. Bagaimana media membahasakan style-style itu demi kepentingan pembaca. Jadi bagaimana pembaca itu bisa cepat mengerti dengan sederhana dan memorable. Itu mereka butuh terminologi yang kadang kalau seandainya tidak dibantu oleh arsitek yang cukup mengerti tentang itu, ini jadi bahaya. Jadi kalau arsitek tadi desain brief, kalau dipreteli lagi style atau gaya itu atau langgam itu selain desain brief, kalau bagi arsitek adalah bisa jadi sebagai sebuah ciri khas signature, lalu juga sebagai sebuah communication tools bagi arsitek ke klien. Jadi sering kita akan menemukan atau ya mungkin 90-80% klien kita adalah orang-orang yang awam dengan arsitektur. Mereka kadang justru mendikte kita mengenai sebuah style. Mas, saya pengen yang kalau sekarang ini yang minimalis atau yang sekarang yang lagi tren industrialis gitu ya. Nah, ini adalah tugas kita, bagaimana kita sebenarnya menerjemahkan style-style atau langgam-langgam itu ke klien kita dengan baik dan benar. Nah, itu yang perlu kita pahamkan, karena seringkali jangan jadi itu juga jadi sebuah gimmick. Makanya ini saya taruh juga arsitek communication tool case study, nanti saya kadang juga sebagai gimmick. Seorang arsitek juga perlu promosi kan. Nah, itu kadang style-style itu jadi gimmick. Arsitek spesialis minimalis itu kadang justru menyesatkan bagi khalayak, dan itu juga berdampak buruk pada dunia perkembangan arsitektur itu sendiri. Untuk ya case study juga, style sebagai sebuah case, sebuah study, sebagai sebuah kritik, ini saya contohkan. Ini adalah Jatim Park 2. Jadi bagaimana ini karya Edwin Navarin. Saya dulu pernah waktu zaman di Indonesia Design pernah melakukan liputan Jatim Park 2. Sayangnya dia ini cukup susah mengkomunikasikan konsepnya. Jadi ada tim yang merumuskan konsepnya sendiri. Jadi kalau di Jatim Park 2 ini kasusnya kan ada 2 bangunan besar yang melakukan kritik terhadap fungsi-fungsi bangunan ini. Jadi kalau yang sebelah kiri itu cenderung klasik, yang sebelah kanan adalah late modern atau ultra modern gitu ya. Yang klasik kalau sekarang itu kita sering diterjemahkan sebagai sebuah bangunan yang terhormat gitu ya. Bahkan di beberapa daerah termasuk Indonesia dijadikan sebagai sebuah istana negara. Edwin menjadikan bangunan klasik ini sebagai museum satwa. Ini kritik dia. Jadi di dalam justru isinya adalah isinya adalah binatang-binatang yang sudah mati di dalamnya. Dia mengkritik tentang arsitektur klasik dan penempatannya sekarang, ketika kita sangat mendewakan arsitektur penempatannya sebagai sebuah simbol bagi negara gitu ya. Lalu yang sebelah kanan late modern
itu juga isinya adalah pintu gerbang untuk menuju ke Taman Satwa. Jadi kebun binatang mini. Intinya adalah ini adalah kalau Jatim Park 2 ini selain namanya Jatim Park 2 adalah mini secret zoo, nama lain daripada Jatim Park 2 ini. Jadi di dalamnya adalah binatang mati dan hidup. Lalu di tengahnya adalah ada hotel yang sayangnya eksekusinya kurang ini ya, yang di foto di bawah ini itu adalah inspirasinya dari pohon baobab di Afrika. Jadi mungkin dia mau bicara tentang bahwa ya kembali ke akarnya, ke naturalismenya di tengah-tengah antara modern dan klasik. Kalau terjadi pertentangan tentu tidak ada kata ketemu di antara dua style ini, ya natural aja gitu. Dan dia mengekspresikannya secara brutal kalau saya di hotel. Pohon dijadikan hotel. Justru disitulah manusia tinggal gitu ya. Ini tadi kalau arsitektur style dipakai sebagai sebuah studi kasus atau kritik. Sebentar, di marketing tadi sudah saya jelaskan gimana arsitek kadang menjadikan style sebagai sebuah alat jualan bagi promosi bagi gaya ininya. Seperti yang tadi diulik oleh Devi tadi, nama warung saya adalah Kiwari gitu ya, terus diterjemahkan sebagai sebuah arsitek kontemporer gitu ya. Dev ya, yaitu pembacaan dia, terserah lah pembacaan orang. Sementara sebagai seorang akademik, style atau ini adalah berfungsi sebagai tadi ya, tools untuk mencermati sebuah karya gitu ya. Kadang atau orang-orang seperti Devri atau teman-teman yang berbasis sebagai dosen di sini mungkin menjadikan style itu bagaimana mahasiswa bisa konsisten terhadap tema yang dipilihnya gitu ya. Apalagi pada waktu tugas akhir, bagaimana tema itu jadi constraint desain atau jadi sebuah atau teman-teman dosen yang memilih jalur kritik seperti Pak Yosef itu menjadikan style itu sebagai sebuah tema-tema yang meruang lingkupi pembahasannya. Kritik sendiri kalau mau diperdalam ada yang ini sekaligus juga mungkin mengingatkan teman-teman mengenai bagaimana kita harusnya menjadikan sebuah kritik dalam menilai sebuah karya gitu ya. Kritik itu dibagi menjadi secara umum dibagi menjadi 4 tahap ini ya, bukan tipe ya. Ya tipe juga boleh sih, tahap dari description menjelaskan itu hanya mungkin sekedar 5W1H ya. Tahap kedua menganalisa dari yang tampak, lalu diinterpretasikan, ditafsirkan dari yang tampak itu, lalu ditafsir, dimasukkan opini, kita sudah mulai memasukkan opini, lalu dievaluasi, ini sudah mulai membandingkan. Jadi mungkin ada 1 atau 2 karya yang dibandingkan dengan karya yang awal, itu kritik seperti itu. Yang tentunya juga harus melibatkan dari arsitek yang bersangkutan. Kadang kita mengkritik tanpa melibatkan arsitek yang bersangkutan. Jadi kadang prejudice yang terjadi ya, prejudice. Makanya saya sangat menghargai teman-teman arsitek yang menerbitkan buku atau katalog atau mau dimuat dalam majalah. Ini makanya pentingnya jurnalisme atau jurnal arsitektur atau liputan-liputan arsitektur itu dalam rangka bagaimana menjembatani bahasa arsitek agar bisa dipahami oleh pihak lain selain arsitek juga, tapi juga ke end user juga gitu ya. Jadi karya itu tidak mati di situ, tidak menjadi monumen mati, tapi misinya tidak tersampaikan. Ini yang perlu diluruskan. Lalu developer seperti kita tahu kadang menjadikan style itu sebagai marketing tools. Jadi style atau gaya-gaya itu jadi alat jualan. Tapi apakah desainnya menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan langgam atau style itu sangat masih perlu dipertanyakan. Jadi kadang nggak ada bedanya antara Mediterranean dengan tropis. Jadi ini kalau kita browsing aja rumah minimalis ya susah dicari perbedaannya. Dengan misalnya ini ini tropis ya, tropis modern atau minimalis ini kan. Ini cuman kalau minimalis kok ketemunya ya justru ketemunya desain rumah-rumah yang menengah levelnya, yang ini yang tropis modern yang akhirnya segmented aja, bukan masalah konsistensi terhadap desain. Jadi artinya minimalis itu seperti apa seharusnya itu belum pernah dikaji. Nyuwun sewu ini teman-teman yang arsitek developer ya mungkin yang pernah merasakan. Di kehidupan nyata itu justru kadang seringkali yang menentukan style itu justru teman-teman developer. Jadi bagaimana style itu digiring ke pasar itu dengan masif, dengan publikasi yang ketat itu ya, dibombardir kita, akhirnya style kita akan terbentuk dengan sendirinya. Kadang kita ketemu klien itu mereka mengacu ke apa yang tren di perumahan-perumahan itu gitu kan. Nah, ini kan banyak pihak yang terlibat sebenarnya, selain di arsiteknya sendiri, lalu marketing developernya itu, owner tentu saja owner gitu ya. Bagaimana dia mengarahkan sebuah style, apakah sudah sesuai dengan apa yang dilabelkan atau belum, itu yang mari kita sebagai arsitek juga turut mewarnai gitu ya. Nggak semua, tapi banyak kasus seperti itu. Jadi gimmick marketing ini meskipun kadang gimmick sifatnya atau
pura-pura atau apa? Kalau bahasa Jawa ini awu-awu ya. Ya apalah, apapun ya, gimmick ya. Nah ini seperti ini ya. Green itu hanya dimaknai sebagai tropis, nggak salah ya. Green product, material dengan standar green product, konservasi air dan aplikasi biopori, ya diantaranya itu. Tapi kadang green itu salah satu yang menjadi ciri khas itu bagaimana buah karya atau sebuah bangunan itu menjalankan prinsip pasif cooling ya misalnya. Ini justru enggak, karena kalau lihat rumah-rumah sekarang justru mensyaratkan adanya active cooling karena tidak didesain dengan cukup terbuka atau tidak menerapkan prinsip cross ventilation sehingga harus memakai AC yang meskipun AC-nya didesain atau pakai freon yang green, alat yang hemat energi, tapi ya tetap aja kita harus pakai AC. Kalau nggak pakai AC nggak akan betah di dalam karena nggak didesain dengan seperti itu. Yaitu yang saya katakan salah satunya adalah gimmick atau luxury modern. Nah inilah modern juga dimaknai seperti itu, seperti yang bisa Anda baca. Kalau media style itu ya ini labeling. Jadi kalau di arsitektur untungnya ada beberapa media yang menempatkan segmennya, beberapa yang menempatkan segmennya secara spesifik ya. Misalnya kalau konsumennya adalah end user, itu mungkin diwakili oleh teman-teman dari Asli dan Laras gitu ya. Yang sayangnya saya nggak tahu kabar dari dua majalah ini. Kalau dulu di era-era 90 sampai 2000-an itu masih jaya sekali. Lalu kalau praktisi sekarang diwakili oleh salah satunya Indonesia Design yang dulu pernah saya dirikan. Lalu kalau yang agak berat yang konsumennya adalah arsitek ya, fokus group itu diwakili kalau di Indonesia teman-teman dari Imaji atau dari Mbak Imelda ya. Kalau di luar mungkin bisa dibaca Architectural Record, lalu Digest, Future Art, Archinesia kalau punyanya Mbak Imelda tadi ya. Kalau di media bahasa mungkin justru itu yang saya katakan tadi. Kalau ini kan memang dimandegani oleh arsitek ya. Jadi jajaran editornya memang arsitek, jadi lebih terumuskan dengan benar gitu loh. Tapi kalau yang misalnya di Jawa Pos ya, yang dibaca oleh jutaan orang, lalu ada rubrik tentang desain atau rubrik tentang rumah tinggal atau itu kadang kita sebagai arsitek sendiri ketika yang karya kita sana diekspos oleh media gitu ya. Kita sendiri kadang seringkali gagap menjelaskan kepada si reporternya. Seringkali ya. Bahkan saya hampir selalu teman-teman yang karyanya dimuat oleh media lalu dibaca hasilnya ketika termuat itu seringkali mengalami perubahan makna dari karyanya gitu loh. Jadi ada istilah-istilah yang dipaksakan karena kadang si arsitek sendiri tidak bisa menjelaskan dengan baik dan runut satu dan benar. Saya nggak tahu backgroundnya bagaimana. Kadang juga hasil dari wawancara itu juga mengalami editing. Jadi kalau di jurnalistik itu, kalau di media massa, asalnya koran itu ya, wartawan ini nggak berhenti tulisannya di situ. Jadi ketika ditulis oleh wartawan tahap pertama, lalu kedua akan dibaca oleh editornya, disetorkan ke editor. Itu sudah mengalami editing dan itu seringkali sudah jadi kewenangannya editor untuk mengedit. Naik lagi ke tim bahasa, minimal 2 ini. Atau yang paling parah mungkin sampai ke editorial di halaman. Jadi ada 2 atau 3 jenjang dari wartawan itu sebelum naik cetak. Tulisan itu, sebuah tulisan. Jadi kalau tidak diterjemahkan oleh si arsitek dengan benar, itu seringkali akan jadi bias informasi gitu. Jadi mungkin saya sarankan kepada teman-teman kalau seandainya karya dibidik oleh media untuk diekspos, itu saya sarankan teman-teman bikin tulisan singkat mengenai karyanya. Jadi itu yang nanti selain dia melakukan wawancara dengan teman-teman, kalian juga serahkan aja itu tulisan itu. Jadi itu sebagai pengingat aja ini, sebagai pengingat bagi si wartawannya untuk mengacu kepada tulisan itu bagaimana, lalu terlepas nanti akan diinterpretasi ulang, tapi minimal istilah-istilah dan maksud-maksud daripada yang akan kita utarakan itu sudah termaktub di situ. Jadi mereka tinggal cross-check itu aja. Lalu saya ingin kembali lagi ke awal tadi ya, mengenai style gaya atau style atau langgam ya. Saya mengutip dari Frank Lloyd Wright ya, bagaimana dia menerjemahkan. Jadi setiap arsitek yang besar seharusnya adalah sebuah puisi yang bagus ya. Dia harusnya adalah seorang penterjemah waktu yang baik. Artinya ini mengacu kepada periodisasi ya. Penterjemah waktu yang baik itu artinya saya menerjemahkannya kapan ya
di mana, ya. Lalu penerjemah yang baik tentang harinya, artinya ya tadi time, day, dan umurnya. Jadi bisa jadi memang kecenderungan perkembangan style pada seorang arsitek juga bisa jadi akan berubah sesuai umurnya. Lalu juga bisa jadi berubah sesuai waktunya. Seperti sekarang mungkin yang lagi marak adalah arsitektur pandemi, gitu ya. Saya juga belum tahu gimana itu arsitektur. Ada yang sempat membuat tema, saya disodori tema dan saya disuruh menanggapi, gitu ya. Bagaimana arsitektur hijau menuju rumah sehat? Ini kan rancu, gitu ya. Arsitektur hijau itu ya insya Allah kalau dimaknai dan diterapkan dengan benar, ya pasti sudah sehat. Saya juga belum bisa membayangkan pandemi ini akan membawa arsitektur kemana, gitu ya. Nah ini agak sedikit masuk ke langgam tadi ya. Kalau langgam ini secara periode waktu, gitu ya, jadi bisa dicermati di sini 4 periode ini, 4 langgam ini, klasik, neoklasik, modern, postmodern. Ini adalah kalau diterjemahkan secara periode waktu dari abad ke-14 ke 17 ini bisa kita lihat bahwa per langgam ini semakin singkat. Jadi kalau klasik itu 14 ke 17, 3 atau 4 abad ya, 4 abad untuk mencapai neoklasik. Artinya ini kan berkaitan dengan kesadaran manusia di zaman itu, gitu ya. Perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, gaya hidup dari klasik ke neoklasik. Neoklasik ini semakin singkat, 17 hanya 2 abad, lalu modern ini cuma 1 abad, dan postmodern ini 2000-an ini masih berlangsung sampai sekarang. Nggak tahu ini apakah mungkin sudah ada atau mungkin hanya mengekor di postmodern juga saya belum berani memutuskan. Saya belum pernah mendengar ada wacana baru selain dari postmodern. Ya fashion banyak, artinya yang style-style tadi banyak. Tapi yang sampai ke ada saya nanti sekedar saya catatan, tapi apakah itu dianggap mewakili sebuah era? Saya nggak berani memutuskan karena saya tidak berkompeten di bidang itu, di hal itu, ya. Kalau berkaitan dengan lifestyle tadi ya, klasik itu bentuk-bentuk arsitektur klasik itu spesifik. Jadi kalau pemuka agama ya di gereja waktu itu ya, pejabat negara itu di istana. Jadi 4 ini sebenarnya saling mempengaruhi. Jadi neoklasik dan postmodern itu saling menanggapi, gitu ya. Yang klasik ini tanggapan terhadap klasik. Eklektik, neoklasik itu ditandai salah satunya adalah eklektisisme, adalah sudah mulai mencampur beberapa gaya ke dalam klasik, tapi tetap idiom-idiom desanya tetap klasik, tapi sudah mengalami eklektik. Jadi mengalami percampuran, ya. Lalu dibujuk juga era kolonialisme waktu itu, jadi persebarannya masif karena dibawa oleh negara-negara yang negara-negara kolonialis, jadi sampai ke Asia segala macam. Lalu direspon oleh arsitektur modern, di mana waktu itu perkembangan pendidikan mulai berpikir mengenai fungsionalisme dan rasionalisme. Sementara kalau tadi klasik itu dan neoklasik itu masih pengaturan atau ruangnya masih sangat formal, perulangan, lalu hierarkinya jelas. Tapi kalau modern sudah mulai dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang semakin menekankan rasionalisme, lalu juga dipicu oleh penemuan alat-alat atau material-material bangunan yang sebelumnya belum ada seperti besi, segala macam ya. Postmodern adalah reaksi daripada kesederhanaan itu ke rasionalisasi atau fungsionalisasi. Jadi orang sudah mulai bosan dengan keteraturan. Jadi semuanya teratur atau terbatas atau bagaimana dengan modul-modul yang tadi, karena percepatan pembangunan. Jadi akhirnya ruang-ruang yang diciptakan juga tidak kurang organik. Jadi sangat kaku. Akhirnya muncul teman-teman dari gerakan postmodern mencoba mereaksi terhadap modern sampai sekarang. Kalau sekarang makanya tadi yang setelah postmodern saya bilang tadi belum ada wacana baru. Kalau saya kok yang sekarang ini kontemporer ini saya nggak tahu apa dibilang langgam atau style, tapi penggunaan atau perkembangan tools arsitektur yang sekarang melibatkan internet, lalu kecanggihan internet, gitu ya, kecanggihan teknologi, Google Glass yang ya mungkin belum teraplikasikan, tapi bisa jadi nanti tukang-tukang kan bikin Google Glass ketika menyusun bata karena bentuknya sangat kompleks dan rumit, gitu ya. Jadi kontemporer ini perlibatan tools yang semakin berkembang itu kalau saya itu sudah layak dijadikan sebuah langgam atau era, meskipun itu juga masih merupakan perkembangan daripada postmodern. Ya ini mungkin akhir presentasi. Artinya yang saya ungkap tadi adalah masih adalah arsitektur sejarah dunia ya, yang terus terang aja memang lebih banyak mengacu ke dunia barat. Tapi sementara saya juga sebenarnya penasaran dengan yang terjadi di Asia, yang kalau sekarang kita adalah di Indonesia adalah Nusantara, Melanesia. Dan di Jepang yang seringkali jadi perdebatan bagaimana Jepang bisa melewati banyak era dengan
kontroversinya, tapi tetap bisa dianggap arsitekturnya bisa selamat dari gempuran arsitektur barat gitu ya, dianggap gitu ya. Tapi ya ini karena waktunya ini mungkin bisa memicu diskusi lebih lanjut untuk kita malam ini. Itu aja mungkin. Terima kasih atas atensinya ya. Semoga kita bisa diskusi lebih lanjut yang waktunya lebih lama. Itu aja Mas Jeffrey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mungkin langsung bisa diskusi sih teman-teman. Jadi silahkan kalau ingin ada yang menanyakan sesuatu, berpendapat ataupun menyanggah gitu ya. Nah, ini ada dari Pak Riswanda atau Mas Riswanda. Silakan, saya persilahkan. Saya cuma pengen tanya itu di batas mana sih gaya atau langgam tuh jadi sebuah gimmick gitu, gitu aja. Oke, terima kasih. Halo. Silakan Mas Kotop. Ya ini kembali lagi tadi kan kalau saya bicara tadi sebenarnya setiap langgam atau setiap style itu dipengaruhi oleh tidak berdiri sendiri tapi dipengaruhi oleh unsur lain, lingkungannya. Jadi tadi seperti modern itu dipicu oleh pendidikan, tingkat pendidikan manusia waktu itu, lalu dipicu juga oleh penemuan material-material baru, lalu mungkin juga dipicu oleh gaya hidup yang baru gitu ya. Artinya arsitektur sebagai sebuah budaya itu dipengaruhi oleh budaya itu sendiri, di budaya hidupnya, budaya berhuninya, budaya pergaulannya. Jadi kalau ketika sebuah style diterjemahkan dengan baik, seharusnya dia adalah menerjemahkan pula gaya hidup dari penghuninya. Tadi seperti contoh saya, dia klaim dia melabeli karyanya dengan green design, tapi ternyata masih menggunakan AC sebagai pendingin ruangannya. Lalu juga memakai material-material yang justru menimbulkan jejak energi yang besar, misalnya memakai aluminium, kaca, ya itu kan justru nggak green justru kalau saya, karena kalau green itu yang ngomong sustainability kan. Makanya ada yang bilang bahwa sebenarnya tropikalisme kalau diterjemahkan dengan baik itu adalah green itu sendiri. Jadi kalau seandainya tidak mengamalkan konsep-konsep tadi, yaitu sebenarnya bisa dibilang itulah ketika sebuah style itu hanya sebagai sebuah gimmick gitu. Atau sekarang yang lagi marak industrialism ya, style industri. Saya sekarang lagi mengerjakan desain klien yang pinginnya stylenya industri, rumah tinggal. Saya juga bingung sebenarnya industri itu gimana. Dia ternyata referensinya dari kafe-kafe dan sekarang yang dia terjemahannya industri itu expose ya, bata expose, semen expose, instalasi yang diekspos ya. Itu beberapa ciri-ciri khas visual yang tampak dari sebuah style industri. Tapi kalau industri sendiri itu kan kenapa kok sampai kafe-kafe itu sebenarnya ya, kenapa kok bisa jadi sebenarnya yang melabeli style itu bukan si arsiteknya kafe itu sebenarnya. Mungkin kalau saya cermati beberapa kafe, kalau teman-teman di Surabaya ya, ada beberapa kafe yang pakai style industri itu, misalnya di Jalan Ayani dekat Masjid Agung itu style Excelso di Ayani ya, baru itu ya. Saya lihat kenapa mereka pakai baja, pakai expose ya, pakai plat slab gitu ya. Jadi itu sebenarnya adalah kesementaraan. Jadi bagaimana dia status lahannya itu bukan SHM bisa jadi, tapi hanya SGB guna. Jadi mereka sewa di situ. Jadi mereka akan berpikir ketika nanti sewanya habis dan mereka harus hengkang dari situ, bagaimana bangunan itu nilai investasinya nggak hilang. Jadi mungkin akan mereka angkut lagi itu bangunan, mereka preteli, mereka angkut lagi. Sesimpel itu sebenarnya. Nah itu kalau seandainya terus diterapkan di rumah tinggal yang justru menerapkan prinsip rumah itu adalah tempat tinggal yang lifetime-nya lama atau malah mungkin selamanya gitu ya. Ini kan agak rancu justru. Itu ketika itu akhirnya jadi gimmick. Atau misalnya ada lagi yang lagi ini bata-bata expose gitu ya. Saya dulu pernah tahun berapa? 2008 2007 ketika ini Aang ikut di sini nggak, Dev? Andra Matin bikin Java Plan, ya. Andra Matin bikin Java Plan. Saya masih di Indonesia Design waktu itu. Dia klaim rumahnya adalah arsitektur Jawa. Tapi saya nggak menemukan. Artinya gini, kalau ngomong arsitektur Jawa ya, bukan Nusantara ya. Nusantara itu kan luas ya. Arsitektur Jawa dia, insya Allah dia waktu itu klaimnya.
Tapi artinya bagaimana sebenarnya pola hidup masyarakat Jawa itu bagaimana? Jadi kalau yang kita kenal selama ini ada selain masalah pembagian ini ya hierarki masyarakat Jawa dan yang tercitrakan dalam atap-atapnya, tapi bahwa ada mungkin yang paling kita kenal adalah joglo. Joglo itu fungsinya apa? Lalu bagaimana organisasi atau perilaku manusia yang berhuni di bawah joglo itu bagaimana sebenarnya? Fungsinya joglo seperti apa? Ya mungkin nggak harus joglo, artinya bagaimana esensi daripada arsitektur Jawa itu dipahami. Tapi itu Java Plan adalah sebuah kantor dan saya nggak menemukan pembahasan apapun mengenai atau mengulik kepada tipologi masyarakat atau cara hidup manusia Jawa yang tercitrakan atau diterjemahkan dalam Java Plan tadi itu. Ya hanya sekedar mungkin batang ekspos dan atap waktu itu atap istilahnya atap pelana ya kalau di Jawa itu akhirnya mereka Mas Aang menerjemahkan sebagai arsitektur Jawa. Itu saya liput waktu itu dan saya kritik di situ. Nah, itu kebalikan lagi sekarang banyak karya-karya atau rumah-rumah tinggal yang semena-mena menaruh sebuah joglo di depan itu diklaim sebagai sebuah arsitektur Nusantara. Jadi ketika sebuah style itu hanya visual, ya itulah mungkin akan jadi gimmick. Oh, dalam arti, Mas Kotop ya. Dengan kata lain, Mas Kotop mau menyampaikan misalnya kalau style itu tidak berangkat dari kontekstualisasi ke sebuah entah kondisi, entah budaya atau sesuatu yang ingin direspon dan memang perlu direspon di suatu waktu itu, maka dia bisa dipastikan atau bisa dicurigai hanya sebatas gimmick. Ya, gitu ya, kurang lebih. Terlepas ini ya tadi ya, kalau kita ngomong kritik tadi kita nggak bisa semena-mena memprejudis sebuah karya ya. Artinya tetap harus mendengar penjelasan daripada si arsiteknya. Ya. Artinya bisa jadi yang secara visual itu yang diklaim itu ya memang itu misinya. Seperti tadi Edwin Nafarin tuh ya ngomong ya tadi ya Batu Secret itu tadi ya. Ya itu cara dia, itu cara dia untuk mengekspresikan kritiknya gitu ya. Tapi apakah itu dia mengklaim sebagai arsitektur klasik juga enggak gitu ya? Atau arsitektur ultramodern juga enggak? Bukan di situ level kritiknya enggak di situ kita menerjemahkannya gitu ya. Ya itu tadi kembali lagi bagaimana arsitek punya media untuk menjelaskan dan kita melakukan penghakiman terhadap karya itu sesuai dengan klaim atau sesuai penjelasan di arsiteknya. Itu Mas. Saya jadi ingat waktu sekitar tahun 2008 mungkin ya. Itu kebetulan Mas Supi tahu ya Gregorius Suppiolodi. Jadi teman-teman kita di Jakarta itu sharing Bandung, ternyata ikut seleksi Indonesian Young Creative Entrepreneur yang diadakan oleh British Council. Yang dulu Ridwan Kamil pernah juara 1, terus mewakili ke London. Tapi dia sharing waktu itu dia kalah karena waktu wawancara, dia ditanya oleh asesornya itu, wawancaranya itu gini, kamu punya tagline nggak? Kamu punya gimmick? Waktu itu dia nggak punya, dan dia merasa jujur bahwa, waduh, apa yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah statement atas, saya itu punya pikiran begini loh, gitu. Ya kita tahu kalau mungkin di tahun sebelumnya, Ridwan Kamil menang dengan tagline dia, good design is good business. Semua tahu itu, bahwa kemudian dipakai oleh Urbane sebagai salah satu mungkin pandangan tertentu di dalam mendesain yang cukup berhasil untuk menjembatani kepentingan stakeholders dengan desain itu sendiri. Menjadi menarik ketika saya ingat Mas Supi bicara itu, karena kalau kita tahu memang gimmick seringkali konotasinya selalu berkaitan dengan tipu muslihat, berkaitan dengan menyembunyikan sebuah maksud dengan mengedepankan hal yang lain dan sebagainya. Tapi di situ menjadi pertanyaan, sebenarnya dia juga punya sisi positif bahwa gimmick itu punya maksud memberikan surprise, memberikan sebuah harapan atas sesuatu. Nanti coba dicek sendiri. Kamus ada beberapa definisi itu. Pendapat Mas Kotop gimana tentang itu? Artinya kasarannya itu kalau ada yang berpikir, masa nggak boleh aku bikin gimmick di dalam aku berkarya gitu ya? Gimana Mas Kotop? Ya itu tagline ya. Tagline itu bukan gimmick, Dev, kalau saya. Tagline itu penting dalam sebuah apapun itu tagline itu penting. Dan tagline itu bisa jadi bukan style. Good design is good business itu bukan style. Dia tagline. Lain penempatannya kalau tagline. Ya, betul. Tapi di dalam pembahasan gaya tadi kan ada satu simpangan yang bisa menjadi gimmick gitu loh. Saya mau membahasnya dari situ. Tagline sebagai sebuah gimmick. Ya, tagline bisa akhirnya berakhir sebagai sebuah gimmick. Tapi juga tagline adalah bukan style kalau saya. Kamu tadi menutupnya dengan apakah nggak boleh kita bergimmick ria dalam karya arsitektur gitu kan, Dev ya? Karena bisa jadi arsitek karena siapa tahu kesan yang ditangkap kan dari diskusi tadi itu yang negatif itu kalau dia kemudian jadi gimmick. Mungkin bisa jadi gimmick itu bukan pada ininya. Gimmick itu kalau ketika dipahami gimmick itu sebagai sebuah tagline tadi itu ya.
mungkin bisa jadi dia adalah sebuah jembatan narasi yang, tapi artinya perlu layer berikutnya kalau kamu ngomong layer ya, untuk menjelaskan bagaimana sebuah citra itu ditangkap oleh masyarakat. Itu kan, itu yang pertama kali yang dicermati oleh masyarakat tentang sebuah karya ya. Itu lalu berlanjut ke gimmick tadi, ke tagline. Apakah tagline itu adalah berupa style atau langgam, atau tagline itu adalah hanya berupa jembatan narasi. Nah, tadi kalau saya ngomong good design, good business-nya Urbane adalah itu jembatan narasi. Justru Urbane itu yang mencerminkan style, ya, style mereka Urbane. Kalau saya boleh bicara ya, boleh mengklasifikasi. Tapi good design, good business adalah tagline atau strategi bisnis mereka mengkomunikasikan karya mereka. Saya nggak bisa menjudge apakah kita nggak boleh atau tidak boleh melakukan gimmick terhadap karya kita, tapi kalau sekedar melempar dan dia terus tidak bisa mempertanggungjawabkan, ya itu kan yang banyak terjadi sekarang. Itu yang saya pikir kurang tepat, bukan salah. Jadi tapi kalau dia memang sekedar memang mau mempunyai misi di balik gimmicknya, itu saya pikir monggo saja. Ya, oke. Saya cuma manas-manasin suasana. Ini ada yang nanya, iya. sorry. Silakan aja langsung. Oke, makasih. Saya ingin menanyakan tentang style pribadi atau nama arsitek. Misalnya yang sering kita dengar itu style Frank Gehry, style Tadao Ando. Apa bisa dimasukkan ke dalam style atau mungkin masuk ke labeling tadi itu ya Mas Khotop ya. Kemudian karena di percakapan sehari-hari itu banyak disebutkan, misalnya ini Tadao Ando banget nih, ini Frank Gehry banget nih gitu. Kemudian apakah style dengan menggunakan nama arsitek itu bisa digunakan oleh arsitek lain? Apakah itu suatu yang tepat? Misalnya dalam forum presentasi perancangan profesional maupun di dunia akademik. Itu mungkin, Pak. Terima kasih. Siap, ya, menarik nih. Tadi kan sempat saya tampilkan juga style itu sebagai sebuah signature-nya si arsitek. Tapi terus ketika signature itu menjadi sebuah style itu ya, itu juga fakta. Jadi sah-sah saja ketika dia sudah melampaui predikat-predikat tadi gitu ya. Kalau seandainya Gehry itu sudah jadi style gitu ya. Padahal sebenarnya kan mereka kan masuk ke kategori dekonstruksi gitu ya. Tapi kalau kita ngomong mau jujur, kategorisasinya bukan nama, tapi di style di karyanya gitu loh. Artinya kalau kita merujuk ke nama, yang dikhawatirkan kan jadi misleading, Mas Ibul. Itu Mas Ibul ya. Baik, ini di kolom chat ada mungkin pendapat, tapi bisa juga akan bisa ditimbali oleh Pak Khotop. Jadi ini dari Pak Muhammad Ali Masun. Ali Masun ini pernah baca di bukunya almarhum Pak Galih bahwa arsitektur itu hadir dari system of belief, hadir dari value, dan hadir dari knowledge atau pengetahuan manusia. Jadi menurut Pak Ali Masun, sebenarnya sah-sah aja gimmick itu sebagai strategi budaya untuk menjembatani nilai luhur arsitektur Nusantara dalam update arsitektur kekinian. Nah ini bisa menarik nih diskusinya, karena sudah kita coba mendekatkan dengan slide terakhirnya Mas Khotop yang masih gantung itu gitu ya, tentang Nusantara, Indonesia, dan sebagainya. Monggo. Ya, Pak Galih ini kan semasa hidup itu sahibnya Pak Yosef, sama-sama berjuang di arsitektur Nusantara gitu ya. Ya, gimana ya? Makanya tadi kalau saya bilang ketika gimmick sebagai sebuah style, lalu mencoba untuk dipakai untuk sebagai bridging untuk manusia sekarang gitu ya, untuk manusia sekarang. Jadi saya pikir sah-sah saja memang. Jadi gini, tadi layer kritik kita gimana, pada posisi mana gitu ya. Bagaimana kita menghakimi sebuah karya. Jadi ketika seorang arsitek malah mengeluarkan tagline atau gimmick tentang karyanya, yang mungkin ada yang menyebutnya sebagai sebuah gimmick karena mungkin dirasa tidak koheren dengan karyanya. Ya kita kembalikan lagi ke ininya, ke arsiteknya. Makanya ini loh pentingnya media untuk mengkomunikasikan ini. Jadi apakah gimmick itu posisinya seperti apa dulu? Dia posisinya sebagai kritik atau justru ya itu ya Blokosuto ya itu gimmick tagline-nya itu ya Blokosuto ya itu dia, dan ternyata mungkin tidak koheren ya sesederhana itu, yaitu yang patut disayangkan. Tapi ketika gimmick atau tagline itu adalah sebuah kritik, ya itu jadi sah dan itu sangat menarik. Jadi dia melempar sebuah wacana lewat karyanya, itu kan menarik gitu loh. Itu menarik. Jadi karyanya itu tidak hanya bicara mengenai karya itu sendiri ansih enggak, tapi bagaimana dia merespon, bagaimana dia mewakili apa yang ingin dia sampaikan terhadap masyarakat. Itu menarik, itu sah. Tapi ya kalau cuman Blokosuto hanya tagline yang tidak tepat, ya itu yang disayangkan.
Apalagi kalau dalam konteks Nusantara ya. Saya ingat sekali bagaimana perjuangan Pak Yosef dan Pak Galih itu mewacanakan arsitektur Nusantara itu ya. Jadi sampai banyak sekali cerita Pak Yosef itu sangat strict terhadap sebuah karya. Ya banyak yang mencibir, tapi ada juga yang mendukung. Artinya gini, memang beliau berposisi seperti itu karena ketika sekarang arsitektur Nusantara itu dalam tanda kutip terdesak gitu ya. Nusantara bagian mana itu kan juga banyak yang belum dipahami oleh orang banyak gitu ya. Nusantara yang seperti apa dan bagian mana yang diperjuangkan oleh Pak Yosef itu kan perlu diskursus sendiri yang terus-menerus harus jadi ketika terus itu terdesak yaitu itu cara mereka untuk mempertahankan dan memperjuangkan gitu ya. Jadi sempat seperti yang pernah saya sampaikan ke Devi sampai saya kok menganggapnya setengahnya mencari-cari. Jadi ketika Pak Galih mengomentari mengenai rumah playhouse-nya Ari Indra. Playhouse-nya Ari Indra kan yang rumahnya yang ada prosotannya. Rumahnya itu dia mengkomparasinya dengan di Nias itu ya, yang orang loncat batu itu ya. Itu serupa itu ya. Di awal saya mungkin mencermatinya ini kalau dilihat dari rumahnya sama sekali enggak. Kalau ngomong Nusantara mana ya. Nusantara seperti yang apanya gitu ya. Ternyata setelah saya baca ya itu tadi ada unsur ininya ya. Kalau orang di Nias itu yang loncat batu itu ya. Dari melihat objek meloncat, ada surprising-nya gitu-gitu. Perosotan itu seperti itu gitu kan ya. Ya dari kacamata itu mungkin iya, tapi saya mencermatinya lebih ke bagaimana Galih karena sangat minimnya contoh untuk menjembatani misinya untuk mengkontekstualisasi arsitektur Nusantara ke arsitektur yang sekarang ada, itu yang akhirnya beliau mencari mana yang bisa di sisi itu saya bisa mengamini itu. Tapi ketika itu disamakan dengan loncat batu Nias ya itu perlu diperdebatkan lah. Tapi ketika orang tahu bahwa Pak Galih, Pak Yosef dan kawan-kawan itu berusaha memposisikan diri sebagai yang mereka kerjakan sekarang ya mungkin orang akan mahfum dan itu dah. Oke, dari penjelasan jawaban Mas Kota panjang tadi itu Bloko Suto itu apa Mas? Bloko Suto itu apa Bloko Suto itu Jawa ya? Bloko Suto itu ya isi kutok wis Bloko Suto nyoh. Jadi ya sebenarnya nggak ada nyun sewu dalam tanda kutip nggak ada isinya itu tagline itu tadi. Jadi ya sekedar ini aja, tapi sebenarnya nggak konteks dengan karyanya itu loh. Ngomong tadi itu green, ngomong minimalis, ngomong Oke. Bloko Suto ya. Ya. Apa adanya ini ada yang bantu jawab ini. Ada yang bantu jawab ini. Apa adanya. Apa adanya, betul. Berikutnya ini ada Andy ya, ini Mas. Jadi ini kayaknya sahabat lamanya Mas Kotop ini. Tapi saya undang buat nanya langsung lah. Ya itu Mas, monggo. Saya punya pendapat di situ. Soalnya kan kalau tadi Mas Kotop itu ya, kan ada klasik, terus kemudian modern, terus kemudian postmodern dan sebagainya itu kan dia jelas teknologi konstruksinya kan jelas berbeda. Terus kalau ngelihat yang di periode klasik gitu, orang metode merancang yang waktu itu seperti apa, terus kemudian siapa personnya, terus kemudian teknologinya seperti apa, itu kan kayaknya dia punya korelasi yang sangat erat terhadap building yang dihasilkan gitu. Dan itu juga kayaknya kok juga punya relevansi yang continue terhadap style yang berikutnya gitu. Kalau tadi sempat ada style yang modern gitu ya, itu kok sepertinya caranya mereka merancang itu juga punya berkorelasi antara satu hal dengan satu arsitek dengan arsitek yang lainnya. Bisa kita lihat di diagramnya, bisa kita lihat di bahkan ketika hasil gambarnya pun itu mereka juga punya kemiripan satu dengan yang lainnya. Meskipun jelas buildingnya bisa sangat berbeda. Mas Kota mungkin ada diskusi. Saya juga memanaskan saja. Ya. Saya menolak menjawab karena tadi sebenarnya itu sudah saya jawab di presentasi saya. Saya justru ingin kembalikan lagi ke Mas Hendy. Saya tadi kan pengen tahu perkembangan wacana ini, perkembangan style ini gimana ketika masuk kita semakin terhubung lewat Internet of Style gitu ya. Saya tahu Anda punya syahwat besar dengan metode rancang teknologi ya. Dengan teknologi merancang ya. Anda punya libido besar dengan teknologi merancang. Ini saya pengen tahu nujum Anda tentang tren ini gimana, Mas Hendy? Loh, sebentar. Ini sinau menehnya Mas Kotop ini bukan sinau bareng ini. Sinau bareng ini. Panaskan.
kalau saya jujur saya bilang gini, saya sekarang itu mungkin agak sedikit ini klise ya, kalau sekarang disrupsi gitu ya, bahasanya kan sekarang kan terdisrupsi gitu. Sekarang tuh campur aduk Mas Utop. Misalnya ini jadi kayak kita nggak punya satu arah tertentu, terus kemudian kita stylenya mengarah kemana. Itu kenapa mungkin ya kalau menurut saya, kenapa kok habisnya kata-kata postmodern tadi itu nggak ada lagi setelahnya itu. Saya nggak tahu apakah memang sengaja tidak ada atau tidak ada prosesi yang seperti dulu kemudian ada penamaan. Tapi kok kayaknya sekarang itu dia campur aduk. Saya malah sebetulnya pengen diskusi gini, Mas. Style itu kan yang dibahas tadi kan hasil rancangnya dan buildingnya gitu ya. Jujur saya malah sekarang lebih tertarik tentang masalah representasinya sebetulnya. Karena dengan internet gitu ya, dengan orang itu kan kemudian tahu arsitekturnya seorang arsitek tertentu, itu kan dari ilustrasi yang dihasilkan gitu kan. Bahkan ini sampai ke arah foto sebetulnya ya. Maksudnya fotografi gitu kan ya. Dia punya style tertentu yang, iki loh, nek ini mesti wong iki gitu. Nah yang sekarang tuh kayaknya kita sepertinya lebih terbombardir dengan ilustrasi gitu ya. Saya nggak pengen menggeser diskusinya sih, cuman kayaknya kita punya kesempatan untuk melebarkan arah diskusinya tidak hanya ke buildingnya, tapi juga apa yang ada di baliknya itu. Gitu. Saya juga lihat ini teman-teman di Instagram itu kan kayak ada progresi style yang ditampilkan gitu loh. Seakan-akan menunjukkan saya itu stylenya tuh begini nih gitu kan. Dan itu tidak hanya tentang buildingnya, tapi juga tentang style presentasinya. Kalau tentang teknologi, teknologi merancang sih, itu sudah kita jujur terlalu banyak yang akan dibicarakan dan di saat ini saya menurutku masih ada masa transisi gitu ya, karena beberapa teknologi di 5 tahun yang lalu yang sudah ada prototipenya, sekarang pun ternyata masih belum sepenuhnya diimplementasikan ke dunia praktis, juga masih berupa prototipe dan masih berupa eksperimen, sehingga kayaknya sekarang masih masa transisi gitu loh. Kalau menurut saya sih, tanpa didukung sama pembacaan penelitian dan sebagainya. Monggo Mas Utop. Jadi sebenarnya belum beranjak ya secara ini ya. Secara wacana belum beranjak ya. Enggak, maksudnya gini, kalau beranjak itu apakah beranjak dari postmodern gitu? Saya jujur gini, saya punya pendapat pribadi ya. Ketika zamannya modern itu apakah terus kemudian semua arsitek mengamini bahwa sekarang ini zaman modern? Kok saya yakin kok enggak ya. Jadi masih banyak orang yang pakai style yang lain gitu kan. Itu kan bukan style itu kan bukan pandemik kan ya. Style itu kan dia dan aku nggak yakin apakah style kemudian disepakati bersama gitu. Itu hanya transisi yang kemudian ada masa periode tertentu kemudian banyak dibahas gitu saja sih menurutku sih. Aku bukan ahli sejarah sih, tapi kalau dari pengamatan kok seperti itu. Tapi kalau kita bergerak di zaman postmodern perlu agak dikritisi dulu. Kita perlu pembahasan panjang dulu sebenarnya postmodern itu apa dan bagaimana. Kalau tadi nyebut istilahnya Pak Yosef itu kan juga ada pasca modern, ada purna modern gitu kan. Ada dua hal yang sama sekali berbeda di rentang waktu yang sama gitu kan. Ada yang terusannya klasik yang dicampurkan gitu kan. Ada lagi yang memang dia yang benar-benar sama sekali berbeda dengan modern dan juga pendahulunya klasik gitu. Nggak tahu, monggo Pak. Tetap. Ya, ini tadi kan opininya Andy ya. Saya nggak perlu nanggapi. Yang lain aja. Pas. Skip. Ayo skip. Yang lain. Oke, yang lain. Lanjut Mas Dian Widatama saya undang untuk bisa nanya. Mas Dian, monggo. Pak Kotop, saya mau tanya. Masuk, silakan. Tren itu apakah sebuah gaya? Bisa dianggap menjadi sebuah gaya. Lah kalau gaya itu kemudian sudah menjadi sesuatu hal yang massal dan masif, apa itu kemudian bisa disebut menjadi sebuah gimmick? Contoh, misalnya saya mudah-mudahan salah ya, pengamatan saya. Saat ini tuh lagi banyak yang stylenya itu misalnya bangunan pakai bata. Nah itu kemudian secara masif banyak yang menempatkan bata itu sebagai salah satu bagian dari bisa ornamen, bisa saja menjadi sebuah ruangan, bisa menjadi sebuah bangunan secara keseluruhan. Nah itu aja sih kira-kira tanggapannya sampean piye. Terima kasih. Ketika ornamentasi ya, artinya gini, style atau tren itu kan pasti memiliki signature ya, dia punya ciri khas, masing-masing style itu pasti punya ciri khas. Entah itu bisa jadi ornamen, bisa jadi dia organisasi ruangnya, atau pola sirkulasinya, atau bahkan nggak kentara kalau nggak dibicarakan.
Jadi yang ditanyakan oleh Mas Dian ini kan ketika style itu sudah sedemikian generik ya Mas ya, akhirnya orang mengutip style itu secara sederhana, yaitu dari sisi ornamentasinya saja. Nah ini kan yang bias yang saya bicarakan tadi ini. Jadi ketika jadi generik, ya seperti Rinso, nama Rinso itu jadi namanya deterjen, nah itu kan orang kan jadi bias kan jadinya. Jadi yang rugi adalah, yang diuntungkan adalah Rinso-nya, deterjen yang lain jadi kalah ini gitu kan. Arsitektur juga seperti itu, ketika sebuah style hanya dikutip ornamentasinya, ya ini akhirnya bisa jadi akan terjerumus dalam gimmick. Nah itu yang dikhawatirkan dari gimmick itu, simplifikasi dari sebuah style itu kalau berhenti di ornamen itu akan jadi gimmick. Itu tantangan kita memang, itu tantangannya. Tapi juga nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Kita sah-sah aja menjadikan gimmick style itu sebagai sebuah ornamentasi dalam karya kita. Asal dengan catatan kita tidak menjadikan itu sebagai atau yang memproklamirkan style itu sebagai style karya kita. Ya, paham ya Mas Dian ya? Itu tadi kenapa terus ujungnya ada istilah bahwa itu tidak bisa kita proklamirkan sebagai karya kita misalnya, ya style itu. Padahal style itu sudah masif, style itu sudah jamak, sudah umum. Ya artinya gini, pemasalan ini ya, pengenerikan style ini kan. Jadi ya harus dicari akarnya dulu. Oh kita semena-mena bikin rumah dengan kolom pilotis yang tinggi besar, ya, kriwil-kriwil, terus kita ngomong klasik, tampilannya klasik, tapi apakah itu menerapkan prinsip-prinsip arsitektur klasik, ya itu kan perlu ditelah lebih jauh gitu kan. Padahal kalau klasik itu sendiri ada metode, ada prinsip-prinsipnya, ada perulangan, ada hierarki, ada macam-macam. Tapi kalau hanya sebatas kita menaruh 3 kolom besar raksasa di depan, ya, lalu dengan segala ornamentasinya, lalu kita itu sebagai sebuah arsitektur klasik, ya itu kan jadi masalah. Konsistensi kita dalam mengimplementasi style itu ke dalam karya itu yang perlu ditelaah lebih lanjut. Edwin tadi nggak terus klaim bahwa itu arsitektur klasik, enggak. Kalau kita pernah ke Jatim Park 2, yang bagian itu ya, bagian klasik itu, bagian tampilan klasik yang isinya museum satwa itu hanya berhenti setebal paling pol 5 meter. Selebihnya di belakang itu seperti bangunan seperti pabrik. Jadi cuman tempelan aja di depan. Jadi untuk mengakomodasi tampilan klasik, yaitu karena dia menempatkan gimmicknya tadi sebagai sebuah kritik. Itu lain lagi ya kasusnya. Nah, itu artinya itu sah-sah saja kalau seandainya kita punya niat seperti itu. Terima kasih Mas Kotop, Mas Dian. Baik, saya lempar berikutnya ke Mas Carlson. Saya persilakan. Sebenarnya pertanyaannya kan tergelitik dari pertanyaan Mas Endi, kan gaya kemungkinan besar dipengaruhi oleh teknologi konstruksi metode rancang yang berkembang pada masa tertentu. Saya tuh bertanya tergelitik apakah memang seperti itu gaya dalam arsitektur. Lalu saya coba berpikirnya dianalogikan ke lukisan. Kalau lukisan itu kan alirannya tidak tergantung zaman ya. Kalau abstraksionisme ya seperti itu terus sampai kapanpun ya cirinya begitu, tokoh-tokohnya itu aliran naturalisme, surrealisme, realisme kan jelas gitu ya. Nah, menurut Mas Kotop bagaimana? Yang benar tuh gaya dalam arsitektur tuh bisa seperti lukisan yang bertahan lama, ya memang begitu definisi, ciri dan lain-lainnya, atau bisa berubah, itu tadi sangat tergantung dari perubahan zaman, teknologi konstruksi, metode rancang dan lain-lain. Itu pertama. Yang kedua, Mas, ini kan menurut saya yang kedua ini tergantung sama hajat hidup kita nih di dunia arsitektur. Nah, kan kalau di satu sisi arsitek merespon dari zamannya, dia mendesain, merancang, jadilah karya ini. Lalu di sisi lain ada si pihak, dan si arsitek ini melakukannya secara konsisten. Ada arsitek A dengan konsisten gaya A, arsitek B responnya terhadap zaman, pendapatnya seperti ini, mendesain gaya B terus. Nah, ada si akademis atau apa yang mencoba mengklasifikasikan apa yang dilakukan para arsitek ini. Ya, ada dua pihak. Lalu ada satu pihak lagi yang tadi disebut Mas Kotop, developer. Developer ini kan tidak mungkin menceritakan dengan bahasanya si arsitek atau si akademis. Pasti nggak nyampe ke halayak umum. Nah, dia kan mencari gaya-gaya cara tertentu yang bisa
halayak bisa terima dengan mudah gitu. Nah, ini kan sebetulnya memang terjadi seperti ini. Nah, maksud saya apakah ini salah? Kalau salah, apa yang harus diperbaiki? Apakah di pihak si arsiteknya atau si akademisi yang menurunkan level bahasanya sehingga dimengerti oleh halayak umum, atau si developer, marketing, atau halayak umum yang harus naikin levelnya sehingga ketemu gitu. Kan maksud saya ini ya dunianya memang yang terjadi seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan ke depan dalam terutama di Jatim ini ya. Kira-kira begitu dua dulu. Thank you Mas Gotop. Ya. Memang nggak bisa sih, kalau saya nggak bisa secara vis-a-vis kita sandingkan dengan dunia seni ya. Tapi tentunya periodisasi seni rupa atau klasifikasi di dunia seni rupa itu mungkin lebih cair ya. Kalau saya lupa kutipan dari siapa. Arsitektur itu mother of art, di atas seni. Jadi karena dia sebuah karya seni, arsitektur itu sebuah karya seni yang mewujud gitu ya. Karya seni arsitektur itu merupakan penanda zaman. Kalau dia tidak mencerminkan zamannya, berarti kita seolah-olah kehilangan jati diri. Itu kurang lebih kutipannya seperti itu. Kalau karya seni kan nggak gitu, Hasan. Avandi bikin patung celemong abstrak itu ya itu dia tidak berdampak secara sosial. Kalau arsitektur itu punya dampak besar, punya dampak sosial, punya dampak lingkungan minimal. Dari radius mana dia melayani, itu ya. Jadi saya pikir periodisasinya agak lain karena dari sisi lingkup apa yang dilayani. Misalnya saya menangkapnya gini, terus apa kita sebagai arsitek sekarang nggak boleh mendesain sesuatu yang bukan zaman kita, misalnya seperti itu ya. Apa kita nggak boleh mendesain rumah klasik kalau mengacu ke kutipan-kutipan tadi itu ya, sebagai penerjemah era gitu ya. Ya boleh saja, saya kira boleh saja. Tapi saya pikir akan lebih menarik kalau seandainya kita melakukan kajian atau kita mendesain sebuah karya itu. Misalnya memang kita punya klien yang pingin rumah klasik gitu ya, atau pingin bangunan yang klasik. Ya akan jadi lebih menarik kalau seandainya kita melakukan interpretasi terhadap klasik itu sendiri. Ya mungkin akan sangat menarik kalau seandainya yang terjadi adalah kita berupaya untuk melakukan rekontekstualisasi. Bagaimana sebenarnya yang dulu dan sekarang, tapi si klien tetap bisa menangkap bahwa itu, oh iya, ini adalah terjemahan baru daripada desain brief yang dia inginkan. Lalu yang kedua, hajat hidup ya, ini ya media gimmick ya. Artinya situasi arsitektur sekarang ini kan ini ya. Kalau dulu kembali ke Pak Budi di yang saya kutip tadi di acara yang sama tadi. Beliau itu punya misi ingin memasyarakatkan arsitektur dalam bahasa yang saya pahami ya, yang saya terjemahkan ulang, memasyarakatkan arsitektur. Pak Budi punya misi bagaimana arsitektur itu dibicarakan secara luas. Jadi dia berdiri di Menara Gading. Jadi media massa, masyarakat, artinya harus ditunjang dengan publikasi yang terus-menerus gitu ya. Akhirnya konsekuensinya memang jadi banyak orang yang bicara dan potensial bias ketika peranatanya belum terbentuk dengan baik. Ya ini perjalanan. Jadi bagaimana kita melakukan edukasi terhadap masyarakat dan kita juga belajar kepada masyarakat. Artinya harus semua pihak yang terlibat untuk bagaimana caranya agar tidak jadi misleading dalam style. Ya kita sebagai arsitek, sebagai IAI, terutama kita sebagai arsitek, baik itu akademisi, baik itu praktisi, baik itu marketing. Ya. Saya selalu pesan gini, sebenarnya kan banyak sekali teman-teman kita yang terjun di dunia marketing. Ya. Ini kita nggak menutup mata ya. Banyak teman-teman kita yang akhirnya tidak jadi arsitek. Saya sering bicara kalau misalnya diundang oleh kampus ke mereka di masa depan, kalau seandainya kalian rezekinya bukan jadi arsitek, ya, tapi minimal kalian jadilah klien yang baik. Jadi dengan background arsitek yang kalian miliki sebagai seorang mahasiswa arsitek dan Anda punya kuasa untuk memilih arsitek, Anda pilihlah arsitek yang memang ya yang punya integritas, yang baik, yang benar. Lalu kalian juga ikut membantu si arsitek itu untuk melakukan desain brief yang benar, yang baik. Di situ kan terjadi lingkaran yang saling mendukung gitu ya. Dia misalnya jadi direktur bank, dia mau bikin cabang di sebuah daerah. Dia akan cari arsitek yang kompeten pertama ya. Lalu dia akan membuat sebuah desain brief yang benar gitu, dan tidak memaksakan sebuah style kepada si arsitek itu. Ya dia akan ikut terlibat dalam pembicaraan. Itu kan ideal sekali gitu ya. Karena sebuah arsitek yang baik itu kan banyak faktor. Baik itu bisa jadi ketika kita ketemu klien yang benar, yang baik, duitnya ada, waktunya tepat. Berarti apa? Klien, biaya, sama waktu. Itu mungkin garis besarnya. Kalau salah satunya nggak ada, mungkin nggak akan jadi sebuah
arsitek sebuah karya yang baik. Carlson pasti sebagai praktisi juga pernah mengalami itu kan. Seperti Mas Juju itu rumah bajanya itu sampai sekarang masih jadi trending topik kalau dia. Jadi dia menandai sebuah era rumah bajanya Mas Juju almarhum dia. Tapi sebenarnya karya-karyanya Mas Juju yang lain banyak yang mungkin nggak layak expose sebenarnya. Tapi dia menemukan satu karya yang bisa bicara dengan keras, dengan lantang untuk sebagai sebuah identitas bagi karyanya. Yang lain pasti banyak yang dapurnya harus tetap ngebul kan. Sementara ketemu karya yang seperti itu paling ya 20-30% dari keseluruhan rentang karyanya dia. Itu Mas Carlson. Ya kita sebagai IAI ya punya tugas besar itu. Jadi ya, itu kan. Siap. Thank you. Saya urutkan. Ini ada Pak Zain Muhammad Jani atau Mas Zain Muhammad Jani ini nanya, bagaimana dengan omah gaya Spanyolan Mas Kotop atau rumah gaya Spanyolan? Itu apa? Itu gimmick, tagline, atau style? Padahal itu kan cuman tampangnya saja atau raine tok gitu. Salam dari Jani Jakarta. Gimana Mas Kotop? Ya, tadi Mas Jani, saya pikir ya banyak kasusnya seperti itu kan. Itu mungkin terjadi di perumahan-perumahan era-era tahun 80-an ya. Itu bersinggungan dengan gaya-gaya Mediterranean ya. Kita kembali lagi tadi, jadi kapan kita memprejudice karya itu gimmick atau memang itu style ya kita harus lihat lagi gimana sejarah desainnya bagaimana. Tapi yang jelas Spanyolan itu style ya, bukan langgam ya. Spanyolan ini kan dengan ciri khas seperti itu ya. Mediterranean pesisir gitu kan ya, rumah-rumah seperti itu. Jadi apakah dia mau dibilang gimmick, tapi kalau memang dia secara tampilan dan saya kurang paham bagaimana seharusnya sebuah Spanyolan itu kan merujuk ke nama negara ya. Jadi ya mestinya kalau itu dikatakan sebuah style itu mestinya ya bukan Spanyolnya tapi rumahnya itu secara arsitekturnya bagaimana? Arsitekturnya mungkin karena dia di pesisir ya mungkin tropis ya yang tepat ya, karena rumah-rumah Mediterranean ya tropis kan secara demografi ya, secara topografi di areal-areal sana ya. Tapi ketika terus jadi muncul kata Spanyol itu kalau saya sih mungkin itu gimmick. Belum saya tutup, saya ingin mengundang Pak Bambang Sumardiono untuk memberikan mungkin speech sedikit lah. Pak Bambang ini Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Keprofesian yang membawahi kegiatan kita. Jadi ingin Pak Bambang memberikan komentar sejauh ini. Monggo Pak Bambang. Terima kasih Pak Devri, juga Mas Kotop, terima kasih. Ya, baik. Ini saya lihat ada 4 laman, ini luar biasa banyak. Terima kasih atas antusiasmenya dari acara Sinau Maneh ini yang waktu kita membicarakan Sinau Maneh ini dari bahasanya saja sudah khas IAI Jawa Timur. Saya ingin mencitir apa yang disampaikan oleh Code of Ethics and Professional Conduct ya. Jadi arsitek ini adalah suatu noble profession dan setiap arsitek harus explore pengetahuannya sampai dia bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi kliennya. Nah, jadi kalau kita lihat Sinau Maneh ini dengan berbagai macam tema, mulai dari tektonik, konsep, kemudian apalagi ya, diagram, form and space, kemudian metode dan sebagainya. Ini mencoba menambah pengetahuan bagi kita, knowledge ya, kita sebagai arsitek bertambah, dan ini salah satu dari satu berkah mungkin ya dari era pandemi ini, sehingga kita bisa bertemu dan tetap mengasah knowledge kita sebagai seorang arsitek yang noble dari it's a noble profession. Jadi terima kasih juga pada semua yang sudah hadir ya. Saya sebagai Wakil Ketua Bidang Profesi Pendidikan dan Sertifikasi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa kita mau sinau bersama-sama. Saya kira demikian Pak Devri. Terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi terima kasih untuk Mas Kotop sudah mau sharing, kemudian merespon sekian banyak pertanyaan ataupun tanggapan dari teman-teman sekalian. Oke, dengan demikian mungkin sesi kali ini saya akhiri. Sekali lagi terima kasih, semoga semua sehat selalu, supaya kita bisa ketemu kembali di edisi ke-8. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.